dunia maya sering dimunculkan dengan berita dan informasi palsu yang sering biasa disebut dengan hoax. Hoax tentunya sangat berpengaruh bagi masyarakat sekitar karena dapat merugikan dan membuat masyarakat ketakutan akan sebuah berita hoax tersebut. Jadi kita sebagai warga sekitar seharusnya bisa membedakan mana berita hoax dan mana berita asli. Baiklah, pada kesempatan ini saya Benedita Tasya, mahasiswi IKIP PGRI Pontianak dengan NIM 3121 10013. Tujuan saya membuat podcasting pada hari ini untuk memenuhi tugas praktikum penyiaran dengan tema Stop Berita Hoax. Di sini saya telah bersama narasumber saya yang bernama Francisca Aliayola. Baiklah, langsung saja kita mulai podcast kita pada hari ini yang berjudul dengan tema berita hoax, stop berita hoax. Baiklah, dengan senang. Sekarang ini kan Kak, masih banyak berita hoax yang bermunculan. Jadi sepengetahuan Kakak, apa sih itu berita hoax? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan berita hoax. Berita hoax yaitu informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi. Baik Kak, jika berita hoax itu merupakan berita yang belum diketahui kebenarannya, jadi lantas apa orang masih banyak yang menyebarkan berita hoax di kalangan sekitar? Baik, yang menyebabkan orang menyebarkan berita hoax adalah untuk mempengaruhi masyarakat kepercayaan terhadap berita hoax, kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya. Tujuan dari penyebaran berita hoax adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Baik Kak, jika seperti itu pasti ada cara ya kan untuk mengetahui bagaimana sih berita hoax yang asli, berita hoax dan mana yang berita asli. Kemungkinan Kakak bisa berbagi pengetahuan dengan kita guna mengetahui berita yang hoax dan mana berita yang asli. Ya, saya akan menjelaskan cara sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita hoax dan mana berita asli. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi. Hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila dijumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita supaya dari situs online resmi. Kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, seandainya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih beriman. Yang kedua, cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau dicantumkan ini, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi
maka informasinya bisa dibilang berbeda. Menurut catatan Dewan Pers di Indonesia, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Yang ketiga, periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau lebih? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila ada informasi berasal dari bagian ormas, tokoh politik atau jurnalis. Selanjutnya, perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambar yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sedangkan opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita hoax sebagai memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang dimanipulasi, melainkan juga konten yaitu berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Index. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar berita yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Yang kelima, peserta diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya forum anti-fitnah, Hasut, dan hoax. Fanpage dan grup Indonesia Hoaxer, fanpage Indonesia Hoax, dan grup Secondly. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan. Sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya konsorsium yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Ini cara melaporkan berita hoax atau informasi yang tidak benar. Apabila menjumpai informasi hoax, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar? Pengguna internet bisa melaporkan hoax tersebut melalui sarana yang tersedia di masing-masing media. Untuk media sosial Facebook, gunakan fitur report status dan kategori informasi hoax sebagai header text atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen, biasanya Facebook akan menghapus status tersebut. Google bisa menggunakan fitur untuk melaporkan situs hasil dari pencairan apabila mengandung informasi palsu. Twitter memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Demikian juga dengan Instagram. Kemudian bagi pengguna internet, Anda dapat mengadukan konten negatif ke Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan melayangkan email ke alamat aduan konten email.info.id. Masyarakat Indonesia Anti Hoax juga menyediakan laman data email.id untuk
Baik Kak, sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menayangkan acara podcast pada hari ini. Saya Benedita Tasya